Silakan kelompok 2 untuk raise hand ya. Siapa aja kelompok 2 kemarin? Raise hand itu ada di eh, reaction, lalu pilih raise hand atau angkat tangan ya. Mantap, mana Anda? Yang lain mana Anda? Masih di mute dong. Yang lain ada Pak, bentar lagi masuk. Ini Oke, lagi saya infokan. Baik, oke. Pak. Baik, yang sudah hadir silakan langsung on cam ya. Ada berapa orang anak Anda? Ada 8 Bapak. Nah, oke, 88-nya ada di sini. Udah berapa yang hadir? Baru 2. Oke, panggil ya. Yap. Maaf saya terlambat karena tadi masih perjalanan Bogor, Bandung.
Sudah, yang sudah hadir silakan kelompok 2 untuk resen ya. Dan on cam. Jangan nggak on cam ya, karena emang ini langsung di record ya. Boleh dimulai ya. Ananda, udah semua belum? Silakan dimulai aja. Baik, Bapak. Sebentar ya, Bapak. Oke. Bisa dimulai, Bapak? Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Rentika Kristina, perwakilan dari kelompok 2 yang akan presentasi pada pagi hari ini. Kelompok kami membahas tentang batasan teknologi informasi umum dengan layanan keperawatan. Yang beranggota, yang pertama itu ada Ananda Sofana, yang kedua itu ada Mikel Tariko, yang ketiga ada Dia Ajeng Ananta Pramesti, lalu ada Sekar Arum Pradana, ada Akila Dwi Sabira, ada Rasti Nurayu Pramesti, dan Renti Eka Kristina. Nah, yang pertama kelompok kami itu menjelaskan tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini teknologi informasi dan komunikasi yang mencangkup semua teknologi digital yang mendukung penangkapan, penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran informasi secara elektronik untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, mengelola penyakit kronis, dan seterusnya. Setelah itu dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu perawat terpaksa menghadapi pengenalan TIK dalam asuhan keperawatan seperti teknologi telcare yang dapat berdampak pada praktik keperawatan. Teknologi ini mengubah gagasan tentang tempat dan kehadiran serta menciptakan jarak antara perawat dengan pasien. Akibatnya perawatan langsung tidak dapat diberikan dengan cara tradisional yaitu tatap muka seperti yang biasa dilakukan oleh perawat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut, lanjut. Siapa rekannya?
Nggak ada rekannya? Lanjut. Ajengnya belum masuk, Pak. Lanjut aja, lanjut. Pak, sebentar ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Saya lanjutkan saja ya, Pak. Oke. Ya, ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan ya saat menerapkan teknologi informasi ini dalam keperawatan. Ya, di situ ada 9 ya, Pak, yaitu adalah ada keterampilan dan pelatihan, yang kedua itu ada biaya dan anggaran, yang ketiga itu interoperabilitas dan kompatibilitas. Yang keempat adalah keamanan dan privasi data, yang kelima itu adalah beban kerja dan stres, yang keenam kehilangan sentuhan manusia, 7 kurangnya bukti, 8 aksesibilitas, yang 9 resistensi terhadap perubahan. Yang pertama itu adalah keterampilan dan pelatihan. Tidak semua perawat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menggunakan teknologi baru. Diperlukan eh, pelatihan yang ekstentif dan berkelanjutan untuk memastikan perawat dapat menggunakan teknologi ini atau teknologi informasi ini secara efisien dan efektif. Yang kedua itu adalah biaya dan anggaran. Ya, kenapa ini menjadi batasan di teknologi menjadi batasan teknologi di keperawatan, yaitu karena biaya dan anggaran. Implementasi dan pemeliharaaan sistem teknologi informasi ini biayanya sangat mahal, dan juga anggaran yang terbatas di rumah sakit dan klinik atau fasilitas kesehatan yang lainnya itu dapat menghambat. Ya, jadi adopsi teknologi informasi ini kadang terhambat oleh batasan biaya atau biaya dan anggaran yang kurang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya itu ada keamanan dan privasi data. Nah, maksudnya itu di situ keamanan data itu berkaitan dengan melindungi data dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau perubahan yang tidak diinginkan. Nah, sementara itu privasi data itu berkaitan dengan melindungi informasi pribadi individu yang terkandung dalam data tersebut. Nah, lalu yang kelima maksud itu seperti merujuk pada tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang harus dijalankan oleh individu dalam lingkungan kerja. Nah, ini tuh mencakup segala hal yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, lalu ada stres kerja. Nah, stres kerja ini tuh dia itu reaksi negatif yang timbul ketika individu merasa terbebani oleh beban kerja yang melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya. Nah, jadi stres kerja ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangannya beban kerja dan kemampuan individunya.
Nah, serta oleh faktor-faktor lain seperti konflik dengan rekan kerja, tekanan dari atasan, atau masalah pribadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf Pak Sekar, kayaknya jaringannya terganggu itu. Oke, lanjut aja. Mungkin saya aja Pak yang menggantikan Sekar. Tadi kan udah yang ke-5 kalau nggak salah. Sekarang yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini kan ada kehilangan sentuhan manusia. Nah, jadi tuh kehilangan sentuhan manusia itu kayak terlalu banyak bergantung pada teknologi informasi dapat menyebabkan hilangnya sentuhan manusia dalam layanan keperawatan. Jadi penting untuk memastikan keseimbangan antara penggunaan teknologi informasi dan interaksi langsung antara perawat dan juga pasien. Yang ketujuh itu ada kurangnya bukti. Nah, di kurangnya bukti ini kayak kita tuh masih belum cukup bukti penelitian yang menunjukkan bahwa teknologi informasi itu dapat secara signifikan meningkatkan hasil perawatan pasien. Terus juga diperlukan lebih banyak lagi penelitian untuk mengevaluasi efektivitas teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Baik, saya lanjutkan aja ya Pak. Oke. Eh, Batasan yang selanjutnya itu adalah aksesibilitas. Ya, kenapa? Tidak semua perawat itu memiliki akses yang sama ke teknologi, terutama di daerah pedesaan yang terpencil. Penting untuk memastikan aksesibilitas yang adil dan merata ke teknologi bagi ke semua perawat. Lalu yang ke-9 itu adalah resistensi terhadap perubahan. Kenapa? Beberapa perawat tuh mungkin resisten terhadap perubahan atau enggan menggunakan perubahan atau teknologi baru. Pentingnya untuk melibatkan perawat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan selama transisi ke sistem teknologi informasi yang terbaru. Ya, eh, kesimpulan dari materi ini ya, secara keseluruhan penggunaan teknologi informasi dalam layanan perawatan ini memiliki potensi besar ya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas perawat
Namun, ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Hal ini termasuk tantangan terkait keterampilan dan pelatihan perawat, biaya implementasi, pemeliharaan, masalah interoperabilitas, kompatibilitas, serta keamanan dan privasi data. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan dampak terhadap beban kerja dan stres perawat, serta pentingnya mempertahankan sentuhan manusia dalam empiris tentang efektivitas teknologi informasi dalam keperawatan pasien. Dan masalah aksesibilitas juga diperhatikan bersama dengan resistensi terhadap perubahan dari sebagian perawat. Dengan mempertimbangkan batasan ini dan merancang solusi yang sesuai, dapat dihasilkan penerapan teknologi informasi yang lebih berhasil dalam layanan keperawatan. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Sepertinya PPT-nya kurang banget ya. Jadi ini yang saya baca mah hambatan ya, bukan batasan gitu. Ya kan hambatan untuk penerapan teknologi informasi tuh yang kalian sebutin. Nah, kalau batasan itu dari lebih ke segi peraturannya rekan-rekan. Jadi peraturan atau kebijakan dari Kemenkes itu apa gitu ya. Nanti ditambahin ya rekan-rekan ya. Jadi peraturan atau kebijakan Kemenkes yang berupa tentang sistem informasi nih. Batasannya apa aja gitu ya. Dari segi peraturan. Karena kan kalau kalian itu base-nya atau kita semuanya tuh berhubungan sama peraturan gitu ya. Apalagi kesehatan nih karena berhubungan dengan nyawa dan lain sebagainya ya kan. Nah, rekan-rekan itu wajib kenapa kita membahas batasan? Karena kita akan membahas kebijakannya nih. Sistem informasi itu mau sampai mana sih sebenarnya? Tadi yang saya harapin tuh itu tadi. Kebijakannya sampai mana, terus apa aja yang nggak boleh di dalamnya gitu ya. Nah, kalau saya baca dari PPT kalian, ini hambatan dari penerapan ya kan. Dari kenapa harus eh, adanya teknologi informasi jadinya nggak sentuhan, terus ada ini dan itu lain sebagainya yang tadi kalian sebutin itu kan hambatan penerapannya. Nah, untuk batasan-batasannya saya harap nanti ditambahin untuk kebijakan Kemenkes terkait dengan sistem informasi gitu ya, terkait dengan sistem informasi keperawatan gitu. Nah, batasannya itu rekan-rekan. Jadi kalian batasan untuk penerapan bahkan untuk membuat dan gimana sih cara pengolahan dan lain sebagainya itu tertuang harusnya di Kemenkes kebijakannya. Nah, cari yang terbaru gitu ya. Karena terakhir saya baca itu peraturan itu di tahun 2003 gitu ya. Terkait dengan kebijakan dan strategis desentralisasi bidang kesehatan. Lalu ada juga di ada juga di eh 2002 ya tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kayak gitu-gitulah. Pokoknya tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan sistem informasi. Nanti silakan dicari gitu ya. Terakhir itu kan udah lama banget, kemungkinan ada update lagi gitu ya. Saya pengennya tadi itu ada update dari kalian untuk rekan-rekan gitu. Nanti silakan ditambahkan. Nah, untuk sekarang karena sudah ada PPT-nya kita bahas PPT-nya gitu ya. Jadi PPT-nya tentang hambatan tadi betul, sebenarnya untuk penerapan juga kita pasti hambatannya itu hambatan utamanya itu ya. Jadi eh, sebenarnya banyak dampak negatif dan positifnya sebenarnya imbang gitu ya, sama aja gitu. Jadi silakan untuk kelompok 1 untuk bertanya silakan jika ingin bertanya. Kelompok 1 perwakilannya wajib ada yang nanya ya setiap kelompok ya. Nanti yang jawab yang tadi nggak presentasi aja ya. Itu yang yang didahulukan untuk menjawab ya.
Oke, silakan kelompok 1. Ada siapa nih kelompok 1 nih? Silakan bertanya. Marisa, Amelia, Sophia, Sally, Jainiatur, Najwa. Silakan bertanya. Boleh PPT-nya dibalikin lagi ke batasan-batasannya ya. Ya, baik, Pak. Ada apa lagi tadi sebelumnya? Lihat sebelumnya lagi. Nah, yang latar belakangnya nih ya. Selanjutnya. Nah, di situ sebenarnya tadi tuh jadi perawatan langsung dapat apa tidak dapat tadi. Tadi soalnya belibet tuh si pematerinya. Jadi sebenarnya ini dapat atau tidak dapat? Silakan, itu pertanyaan pertama saya. Yang perawatan langsung apakah tidak dapat atau dapat? Tadi yang saya dengar mah dapat katanya tadi, dapat diberikan. Tidak dapat, Pak. Tidak dapat. Iya, Pak. Kenapa? Kenapa tidak dapat? Oke, sekalian kelompok 1 ya bertanya gitu. Atau kelompok yang lain silakan. Perwakilan. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan Irma. Dari kelompok Ya, berapa Irma? sebelumnya saya Irma Aprilia, saya perwakilan dari kelompok 6. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Apa sih yang menjadi jaminan mutu proses perawatan dalam sistem informasi itu? Jaminan mutu ya. Oke, Iya, Pak. silakan dijawab. Irma, boleh sekali lagi tadi? Kurang jelas, maaf. Apa yang menjadi jaminan mutu proses perawatan dalam sistem informasi? Baik, baik, sudah jelas. Bapak, saya izin menjawab pertanyaan dari Irma. Oke, gimana? Yang pertama itu ada efikasi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perawatan yang paling menguntungkan. Lalu yang kedua itu ada efektif, sejauh mana mencapai capaian peningkatan kesehatan yang ditargetkan. Lalu yang ketiga itu ada efisien, kemampuan menurunkan biaya perawatan dalam mencapai peningkatan kesehatan. Lalu yang keempat itu ada optimal, yaitu keseimbangan mutu layanan terhadap biaya perawatan. Apakah cukup jelas, Irma? Jelas, terima kasih Rasti. Sama-sama. Oke, nanti pertanyaan yang di luar PPT silakan dimasukin ke PPT ya. Yang belum ada penjelasannya gitu. Dimasukin ke PPT ya. Jadi terkait dengan jaminan mutu dan lain sebagainya tadi ya. Oke, Ya, benar baik, Pak. banget. Gimana? Baik, Pak. Oke. Oke, benar banget jawabannya. Jadi ya jaminan mutu tentu saja untuk efisiensi dan efektivitas rekan-rekan. Jadi teknologi informasi mutunya itu diukur dari seberapa efektif dan seberapa efisien. Itu intinya ya. Dan seberapa optimalnya bisa mengurangi antrian. Jadi antrian itu kan lumayan ya. Lumayan membuat ini apa? Emosi para pasien ya, udah pada sakit ya, udah sakit disuruh ngantri lagi ya. Jadi gimana sih untuk
mengurangi itu ya dari segi mutunya itu, jaminan mutunya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Maaf Kelompok Pak, izin bertanya. ya, dari kelompok mana? Nama saya Rani Febrianti dari kelompok 3. Hmm. Tadi kelompok 2 kan sudah menjelaskan tentang pengaruh teknologi informasi ya. Nah, tapi belum menjelaskan itu tujuan sistem informasi kesehatannya itu untuk apa sih, Pak? Jadi pertanyaan saya, apa yang menjadi tujuan sistem informasi kesehatan? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Baik Bapak dan teman-teman, saya Sekar, saya izin menjawab pertanyaan dari Rani mengenai tentang apa sih tujuannya, apa tujuan sistem informasi kesehatan, betul ya Rani ya? Jadi tujuan sistem informasi kesehatan yang pertama adalah untuk meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Terus ada lagi yang kedua untuk mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat. Terus lagi ada sebagai dasar evidence basic bagi sistem kesehatan. Terus ada juga yang terakhir sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Jadi ada dari kelompok kami ada 4 tujuan sistem informasi kesehatan. Seperti itu. Oke, bisa diterima Rani? Bisa Pak, baik terima kasih Sekar. Oke. Nanti ada notulennya ya rekan-rekan ya, dimasukin lagi PPT-nya ya. Jadi silakan untuk ditambah PPT-nya gitu, tergantung jawabannya gitu. Dan tentu saja tujuannya adalah tujuannya untuk merekap satu, yang kedua yaitu untuk evidence dan lain sebagainya ya, bisa mempercepat manajemen ataupun efektivitas tadi. Terus yang ketiga sebagai bahan penelitian, intinya adalah penelitian untuk membuat kebijakan gitu ya. Jadi ada nih track recordnya. Jadi bisa nih kita membuat keputusan dari berdasarkan track record tersebut rekan-rekan. Jadi tujuan dari sistem informasi kesehatan itu seperti itu. Jadi ada pengumpulan data, terus yang kedua pembelajaran gitu ya, yang ketiga baru evaluasi dan lain sebagainya untuk pembelajaran, untuk pengambilan kebijakan. Oke, silakan kelompok yang lain. Tadi udah 3 dan 6 ya. Jadi sisa yang lain. Silakan. Ada pertanyaan kelompok 2, 4, 5. Silakan. 2 ini ya. 4, 5 silakan. Malika, ada mau ditanya Malika? Baik, saya ada yang mau tanya ke kelompok ini. Perkenalkan saya Almalika dari kelompok perwakilan kelompok 5. Tadi kelompok ada yang menyinggung soal Depkes atau belum ya? Baik, Tentang Lika, bisa Departemen diulang? Kesehatan. Ulang Malika. Tadi kelompok ada menyinggung soal Departemen Kesehatan atau belum? Departemen Kesehatan udah disinggung belum rekan-rekan? Ya, belum. Oke. Pertanyaan saya, Departemen Kesehatan itu kan ada visi misinya pasti ya. Jadi apa yang menjadi visi misi Departemen Kesehatan dalam sistem informasi? Kaitannya sama sistem informasi. Baik, terima kasih Lika atas pertanyaan. Ya, ini berkaitan dengan batasan tadi ya rekan-rekan ya. Jadi yang penentu batasan itu Kemenkes. Jadi kalian tuh base-nya, batasan-batasannya itu dari kebijakan-kebijakan Kemenkes gitu.
Nah, silakan apa visi misinya cari gitu ya. Silakan dijawab. Sebentar ya, Pak. Oke. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Malika, Pak. Ya, yang tadi menyinggung tentang Departemen Kesehatan ya, terkait visi misi ya Departemen Kesehatan dalam meningkatkan sistem informasi. Yaitu visi misinya itu yang pertama adalah meningkatkan surveillance, monitoring dan sistem informasi kesehatan. Itu visi Lalu apa yang misi? apa Visi. Pak? Itu visi atau misi? Ini jatuhnya visi sih Pak, visi sih, Pak. Nah, di visi dulu ya. Seperti Visi visi. dulu. Yang kedua itu berfungsinya efisien base dalam seluruh sistem informasi kesehatan di Indonesia. Lalu yang ketiga itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Yang keempat menurunkan angka kematian. Itu sih baru visinya Pak. Kalau untuk misinya sebentar ya Pak. Nggak apa-apa rekan-rekan. Jadi kita diskusi supaya dapat PPT yang maksimal nih. Jadi rekan-rekan tuh ilmunya lengkap gitu. Jadi nggak dari saya, tapi dari kalian setengahnya. Jadi kalian ada ambil andil untuk penelitian ini. Nanti sekaligus ada tambahan-tambahan dari saya gitu. Saya mengarahkan. Jadi PPT kalian kurang lengkap. Nanti makanya di sini teman-temannya bertanya gitu. Kan pasti ada yang kurang lengkap gitu ya. Kita untuk melengkapkan PPT kalian. Izin menambahkan jawaban dari Michael. Jadi di sini ada visi dan misi Departemen Kesehatan dalam sistem informasi. Yang pertama ini visinya. Visinya ini menjadi pionir dalam penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan untuk menciptakan sistem informasi yang efisien, terintegrasi, dan inovatif. Gunanya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Itu visi dari Departemen Kesehatan. Selanjutnya ada misi. Misinya yang pertama itu untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Contohnya ini mengembangkan dan mengelola sistem informasi yang memungkinkan optimalisasi pelayanannya, mulai dari pengelolaan data pasien, pelacakan, dan analisis penyakit. Selanjutnya, misi yang kedua itu ada interoperabilitas sistem, yaitu memastikan antara sistem informasi kesehatan di berbagai tingkatan, termasuk rumah sakit, klinik, apotik, dan lembaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, misi yang ketiga ini ada keamanan data dan privasi. Menjamin keamanan data pasien dan menjaga privasi informasi kesehatan dengan mengimplementasikan standar keamanan informasi. Selanjutnya ada pengembangan teknologi inovatif. Ini dimaksud dengan berfokus pada penelitian dan pengembangan teknologi inovatif seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data. Selanjutnya ada pelatihan dan penyuluhan. Ini mengedepankan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kesehatan terkait penggunaan sistem informasi. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat,
terus ada peningkatan efisiensi dan produktivitas, kemitraan dan kolaborasi. Gitu, Pak. Visi dan misi dari Departemen Kesehatan. Oke, dari mana itu visi misinya? Visi visinya dapat dari mana? Di mute dong masih. Visi misinya dapat dari mana? Sekarang Di Google, Pak. Google. Depkes sama Kemenkes beda nggak rekan-rekan? Depkes dan Kemenkes apakah berbeda? Depkes dan Kemenkes apakah berbeda? Kayaknya sama ya Pak, Kemenkes dan Departemen Kesehatan. Sama ya? Sama Pak. Sama. Jadi ubah nomenklatur aja rekan-rekan. Jadi dulunya itu departemen. Sekarang disebut kementerian ya. Jadi visi misi kementerian itu hanya bisa dilihat di Kemenkes, web Kemenkes. Jadi jangan lihat yang lain, jangan lihat di Google, jangan lihat di apa. Itu entah visi misi Kemenkes negara mana ya. Kalau di Google doang ya, bisa negara Wakanda ya. Jadi dicari web Kemenkesnya, dibacain visi misinya. Coba apa di situ visi misinya rekan-rekan? Saya bisa, Pak. Mantap Ajengnya. Coba, Jeng. Visinya Ada yang karaoke, Jeng. visinya itu menjadi sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Terus misinya itu yang pertama itu memberikan pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Terus yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan iptek. Terus yang ketiga itu memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai dengan standar. Yang terakhir itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital. Udah, Pak. Itu dapat dari mana, Jeng? Dari Kementerian langsung webnya. Coba bacain webnya. Webnya, Pak. Apa webnya? Bacain URL-nya. https://upk.kemenkes.go.id Kementerian Kesehatan. UPK, berarti unit pelayanan kesehatan ya, bukan Kemenkes secara umumnya nggak sih? Beda berarti. Apa sama? Sama Pak, soalnya itu ada apa namanya Kementerian Kesehatannya juga garis .go.id. langsung ada logonya gitu.
pas masuk. Oke. Jadi jangan mungkin itu salah satu dirjennya, direktoratnya ya rekan-rekannya. Jadi silakan diakses di sini ya kalau visi misi ya. Di kemenkes.go.id. Nah, di situ lalu ada visi misinya gitu ya rekan-rekannya. Visi misi secara global tuh. Apain aja sih Kemenkes gitu. Jadi strateginya tuh nggak jauh-jauh gitu. Tetap yang dekat-dekat. Nurunin stunting gitu ya, nurunin dan lain-lain sebagainya. Jadi silakan dibaca ya di situ. kemkes.go.id. Oke, silakan dibaca. Apa visi misinya? Siapa yang belum ngomong nih? Ananda. Baca Ananda. Ngomong belum sih tadi Ananda? Ini udah deh. Itu webnya ada di chat ya, kolom chat. Jadi silakan diakses dan dibacakan. Biar yang rekan-rekan lain juga tahu gitu. Webnya ada di mana, Bapak? Maaf. Ada di kolom chat itu. Bisa buka chat. Di saya belum masuk, Bapak. Oke. Nah, itu ya. Udah masuk semua. Ya, silakan ditambahin ya nanti di PPT-nya, visi misinya. Jadi itu merupakan batasan juga rekan-rekan. Jadi nggak boleh ngelewatin visi misi Kemenkes gitu ya. Harus menunjang visi misi Kemenkes juga. Oke, jadi yang pertama itu ada visinya, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Lalu ada misinya, yang pertama itu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang kedua itu stunting pada balita, yang ketiga itu ada memperbaiki kesehatan nasional, dan yang keempat itu ada meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Enggak, satu yang semua. Sudah, Bapak. Oke, itu visi misinya ya. Tadi siapa yang nanya? Malika ya? Udah paham Malika? Paham, Pak? Oke. Dari kelompok mana tadi? 5 ya? Iya, saya dari kelompok 5. Oke, sekarang kelompok 1 dan 4. Silakan. Saya, Pak. Yoh, ucut. Apa? Perkenalkan, nama saya Nurfida Malia, perwakilan kelompok 4. Saya mau nanya, apa peran perawat dalam sistem informasi manajemen? Oke, izin menjawab ya, Nurul. Nurul tadi kan nanya peran perawat dalam sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama itu ada sebagai pengguna dan pengelola dalam kegiatan pelayanan perawatan kepada pasien. Nah, yang kedua itu mengelola data pasien. Nah, itu tuh perawat bertanggung jawab untuk mengisi dan memelihara catatan perawatan pasien. Dengan sistem informasi, mereka dapat dengan cepat mengakses data pasien, termasuk riwayat medis, rencana perawatan, dan hasil tes. Nah, yang ketiga itu ada mengintegrasi informasi. Nah, di sini tuh perawat berperan dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, seperti hasil tes laboratorium, radiologi, dan observasi klinis. Oke, segitu saja. Apakah sudah jelas, Nurul? Oke, sudah. Makasih, Nanda. Oke, jadi peran perawat itu base informasi ya.
informasi base information-nya gitu ya. Dari segi keilmuan, keperawatan menyalurkan ilmunya ke teknologi informasi seperti itu. Dan juga ya beberapa lah pelayanan melalui jarak jauh gitu ya, telenursing dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kalian memberikan informasi gitu ya ke teknologi informasi. Di mana teknologi informasi ini sebenarnya bodoh rekan-rekan. Jadi mereka tuh tidak tahu apa-apa. Semua keilmuannya berdasarkan keilmuan kalian. Jadi teknologi informasi ini diisilah keilmuannya dengan kalian. Nanti dia jadi pinter dan membantu kinerja kalian. Gitu ya logikanya ya. Jadi tidak menggantikan dan saling berkolaborasi gitu ya. Menciptakan efektivitas dan efisiensi. Begitu rekan-rekan. Oke, kelompok 4 silakan yang terakhir. Ada pertanyaan? Kelompok 4. Pak, tadi kelompok 4 Pak yang nanya. Oh iya, kelompok 1 berarti. Kelompok 1 silakan, kelompok 1. Sophia, ada Sophia nggak tadi? Nah, ada Sophia Nanta. Silakan Sophia. Atau Najwa atau siapalah kelompok 1. Jainiatur juga tuh kelompok 1 kan. Silakan nanya tentang batasan teknologi informasi dalam keperawatan. Dalam layanan keperawatan. Apa sih batasan-batasannya? Silakan ditanyain ke rekan-rekan. Wajib bertanya. Kalau tidak nanya, saya yang nanya kelompok 1 nih. Tanya ya, rekan-rekan kelompok 1. Jadi, kenapa saya suruh nanya? Ya, rekan-rekan itu tidak hanya yang presentasi yang belajar ya. Jadi, rekan-rekan itu saya harapkan sebelum permulaan kuliah saya udah belajar nih, kelompok 3 mau nyampaikan apa. Nah, kalian cari celahnya. Kalian cari kekurangan kelompok ini ya. Itu harapan saya. Jadi, rekan-rekan itu masing-masing belajar juga gitu. Jadi ada guideline tema di situ. Nah, kalian belajar juga dan cari kelemahan gitu ya ataupun kekurangan yang belum disampaikan di kelompok yang lagi presentasi supaya rekan-rekan ataupun kita bersama ini menambah ilmunya masing-masing gitu ya. Jadi, Pak, ada nih Pak ilmu yang kayak gini Pak, saya dapat gitu ya. Jadi, saya harapannya di diskusi itu berjalan seperti itu rekan-rekan. Jadi, kita discuss nanti kelompoknya yang merangkum gitu. Menjadikan PPT-nya. Nah, nanti produk-produk ini yang bakalan jadilah bahan ajar untuk kampus kalian gitu ya. Salah satu referensi bahan ajar. Apakah masih up to date atau udah kekurangan gitu ya, udah ketinggalan zaman gitu. Jadi rekan-rekan tuh mencari ini ilmu-ilmu terbaru gitu berdasarkan tema tersebut. Oke, kelompok 1 silakan. Ada yang mau Bapak, saya bertanya? mau tanya. Oke, Sophia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sophia Ananta, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya mau tanya apa aja sih kayak proses pelaksanaan dari sistem informasi keperawatan itu sendiri. Jadi kayak proses pelaksanaannya itu apa aja? Oke, proses pelaksanaan. Silakan Dita jawab rekan. Kelompok 2. Oke, saya izin menjawab. Tadi pertanyaan Sophia, apa saja proses pelaksanaan sistem informasi keperawatan? Nah, jawabannya itu yang pertama, mengembangkan aplikasi, alat, proses, dan struktur yang membantu perawat dalam mengelola data. Terus yang kedua itu ada evaluasi aplikasi, alat, proses, dan struktur untuk menentukan efektivitas dalam
Hilang ya? Aktivitas dalam Maaf Pak, tadi hilang. Oke, silakan lanjut. Oke, saya lanjut. Yang ketiga itu ada adaptasi teknologi informasi yang ada untuk memenuhi perawat dan kebutuhan pasien. Terus yang keempat itu mengelola sistem, implementasi, dan evaluasi. Apakah cukup jelas, Sophia? Sudah, Renti. Terima kasih. Terima kasih. Oke, semuanya sudah terjawab ya rekan-rekan ya. Jadi memang beberapa pelaksanaan itu. Tentu saja yang pertama adalah reconnaissance atau pengumpulan data, informasi ya yang dibutuhkan. Apa sih yang ingin kita percepat dari segi manajemen kesehatannya ya. Jadi pengumpulan data, pengumpulan kebutuhan gitu ya. Terus yang kedua information gathering juga ya pastinya. Terus yang ketiga barulah membuat dan melaksanakan gitu ya. Dan melaksanakan. Terus yang terakhir adalah evaluasi rekan-rekan. Jangan lupa evaluasi dalam setiap pelaksanaan. Udah setelah evaluasi, maka nanti terjadi maintenance nih. Jadi nanti misalnya ada teknologi informasi yang udah dilaksanakan, nanti di sepanjang perjalanan dievaluasi, entah loginnya susah ataupun tombolnya susah diklik gitu-gitu ya. Nanti di maintenance nih, diperbaiki gitu ya. Selalu diperbaiki dan selalu di recycle gitu ya. Jadi aplikasi itu harus diperbaiki ya ataupun harus diperbarui. Makanya kalian biasanya di Google Play itu perbaruan gitu ya, perbarui, update gitu ya. Karena itu juga menangkal rekan-rekan. Jadi nantinya itu berdampak dengan keamanan aplikasi tersebut. Jadi makanya kita membutuhkan batasan di sini adalah kita membuat guideline apa aja yang nggak boleh gitu ya. Apa aja yang nggak boleh ada di situ dan juga apa aja yang nggak boleh lepas dari situ. Lepas dari situ tuh datanya ya, dari rekam medisnya dan lain sebagainya. Jadi itu yang guidance yang itu yang saya harapkan nanti dibahas juga ya di PPT-nya ya. Saya akan baca PPT-nya, jadi silakan dimasukin. Jadi tadi tentang keamanan data, itulah nih yang keempat nih, keamanan dan privasi data. Itu tujuannya kita memaintenance, terus memperbarui aplikasi adalah itu rekan-rekan. Dan juga itu kadang-kadang tuh banyak orang rese rekan-rekan. Jadi Indonesia tuh kebanyakan orang ini ya, netizen rese ya, yang ingin tahu. Nah, biasanya tuh nyerang aplikasi kita gitu ya. Nah, saat penyerangan tentu saja kita nggak selalu monitoring arus aplikasi kita 24 jam gitu ya. Nah, tujuannya untuk maintenance adalah untuk melihat nih file direktorinya apakah disusupi apa enggak gitu. Makanya takutnya kebocoran data ataupun kita disusupi gitu ya. Makanya kita menerapkan maintenance gitu. Oke, kemungkinan apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Baik Pak, jadi ini nanti kita rubah apa gimana? Kita rombak 100% apa gimana PPT kita Pak? Bebas. Masukin semua apa yang kita diskusi hari ini ya. Jadi ini tetap, tapi nanti kita tambahannya dari yang apa namanya? Betul, ditambah aja slide-nya ya. Dari yang dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi barusan ya Pak. Ya, ditambah aja slide-nya sama di ya tapi jangan bentuk pertanyaan ya, tapi bentuknya adalah memang informasi yang dari kalian gitu Kak, berikan. Tadi kan jawaban-jawabannya juga dari kalian kan? Nah, itu jawaban-jawaban itu yang nanti kalian buat PPT-nya gitu ya. Pertanyaan dari mereka tapi kalian yang membuat isinya gitu. Oke, Ya, paham? baik. Paham Pak. Kita mohon Iya. maaf ya Pak. Jadi karena kita ambigu Pak dari ini yang apa namanya judul yang Bapak kasih, kita tuh ambigu maksudnya tuh batasan itu terkait hambatan atau bukan. Ternyata batasan-batasan itu terkait dengan kebijakan-kebijakan. Di situ kita ambigu Pak. Mungkin kalau
tadi dari awal mungkin Bapak memberi judulnya tuh apa namanya kebijakan yang menjadi batasan dalam sistem informasi keperawatan, mungkin kita masih paham mungkin ya Pak. Jadi kita nggak, jadi tadi kita ke kemarin apa waktu membuat ini tuh kita ambigu Pak. Jadi Ambigu ya. ya karena judulnya Sebenarnya saya ingin membuatnya itu secara general. Jadi nggak hanya kebijakan, Michael. Jadi banyak batasan sebenarnya. Jadi itu salah satunya aja kebijakan itu. Jadi bisa kalian bahas tentang seluruh dunia. Jadi nggak harus Kemenkes. Jadi saya membuatnya tuh nggak general gitu ya. Jadi nggak spesifik hanya untuk kebijakan. Jadi takutnya kalian hanya membahas kebijakan-kebijakan gitu ya. Jadi harapannya kita membahas seluruh batasannya gitu. Gitu Michael. Jadi nggak hanya kebijakan. jadi Nah, termasuk kebijakan itu termasuk dalam situ juga betul. ya Pak. Betul, kebijakan termasuk dan kalian lupa memasukkan gitu ya. Gitu. Baik Mungkin Pak, baik terima kasih risetnya Pak. lebih dalam lagi ya Michael ya untuk Ya siap, rekan-rekan. terima kasih Pak. Ya. Jadi saya mengajarkan kalian kenapa diskusi begini dan kalian bentuk kelompok adalah kalian riset rekan-rekan. Ya. Riset tentang tema itu mendalam. Cari terus di Google sampai kan ada sheet 1 sampai 100 tuh, nah, cari yang ke 100 misalnya gitu ya. Jadi cari aja. Jadi dalam-dalam ya. Jadi saya ada penilaian tersendiri dari kalian untuk mengupas tema tersebut gitu. Jadi rekan-rekan silahkan untuk mendalami temanya gitu ya. Jadi kalaupun ada kebingungan nih, silakan bertanya di grup ya, pakai grupnya gitu. Pak, ini saya nggak paham, saya akan jawab gitu. Mungkin ada guidance-guidance yang ini, silakan kalian perbanyak lagi. Gitu. Oke, silakan diperbaiki ya kelompok 2. Dan saya tunggu videonya ya. Jadi jangan lupa videonya. Kelompok 1 yang belum ngirimin silakan ngirimin ya kelompok 1 di grup ya. Hasil perbaikan PPT-nya sama videonya gitu ya. Nanti sekaligus saja linknya sekaligus ya. Silakan dibuat. Jangan ditunda-tunda karena nanti bakalan numpuk kalian kerjaan kalian ya. Oke? Hanya itu? Ada yang mau didiskusikan terkait hambatan jadinya kan. Batasan terkait batasan? Tidak ada. Tiara aman Tiara? Aman, Pak. Aman Pak ya. Balkis aman Balkis? Aman, Pak. Oke. Oke, karena semua sudah aman ya, jadi kita selesaikan perkuliahan kita. Jadi mungkin sekian dari kita untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi begitulah batasan-batasan dari teknologi informasi rekan-rekan ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ikuti dan tentu saja visi misi dari Kemenkes kita pengen tahu juga nih apa sih kalian tuh pilar paling atasnya atau fondasi paling atasnya itu kan Kemenkes ya, payungnya. Payung kalian itu bekerja ataupun apapun itu Kemenkes karena kan. Jadi kebijakan-kebijakan mereka silakan kalian baca gitu ya. Kalian baca dan kalian pahami gitu. Karena untuk menjadi tenaga kesehatan juga kalian harus tahu hukumnya rekan-rekan. Jadi kalau tidak tahu hukumnya kalian akan mungkin terjerat atau apa gitu ya. Karena kan kalian selalu berhubungan sama nyawa nih. Kalau kalian nggak paham hukum dan lain sebagainya, kebijakan-kebijakannya kalian bakalan susah di kedepannya. Benar dah? Percaya sama saya. Karena nanti entah kalian digugat ataupun diapapun gitu ya. Kalau kalian melaksanakan sesuai prosedur, maka kalian aman gitu ya. Jadi kalian pelajari kebijakan-kebijakannya, batasan-batasannya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali saya terlambat tadi karena saya masih perjalanan dari Bogor ke Bandung, jadi baru sampai banget nih dari Bandung gitu ya. Jadi rekan-rekan terima kasih atas waktunya. Untuk mengakhiri mari kita foto bersama gitu ya. Silakan yang cantik-cantik ya, Alia ya, Michael, ganteng-ganteng ya. Oke, untuk laporan. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Silakan yang belum on cam, silakan on cam ya. Laporan juga nih. 1, 2, 3. Oke.
Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih buat kehadiran rekan-rekan. Oh ya, jangan lupa presensi dulu ya. Lupaan hampir ya. Kelas B ya. Oke, silakan presensi dulu. Diisi ya. Kabarin jika saya kasih waktu ya 2 menitan lah. Silakan diisi dulu presensinya. Sudah semua? Oke, baru 26 ya. Jadi silakan untuk rekan-rekan untuk mengisi absensinya. Presensinya. Baru 26, 30, 31, 32, 33. Oke, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih rekan-rekan untuk pertemuan hari ini. Stay safe gitu ya, jaga kesehatan dan semoga selalu bahagia. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.